Merupakan suatu penyegaran bagi Adi ketika ada temannya ngobrol. Adi sekarang merasa tidak takut lagi. Adi merasa lebih tenang, lebih nyaman, dan terasa kantuk berat dalam dirinya. Akan tetapi dia mencoba menahan kantuk, karena dia khawatir kalau dia tidur, Pak D pasti akan meninggalkannya pulang. Pak D lihat Bapak sudah ngantuk sekali. Sebaiknya Bapak istirahat saja dulu di dalam. Tidak apa-apa Pak D. Rasa kantuk saya juga sudah hilang kok. Apalagi ini sudah jam 2 lebih. Saya akan menikmati malam ini aja dengan kopi yang Pak D bawa dan sambil menghisap rokok. Oh ya Pak, Pak D berkeliling dulu ya. Karena dari tadi Pak D belum berkeliling. Nah, jadi Pak D akan berkeliling paling 15-20 menit ke dalam gudang. Tidak apa-apa ya? Boleh saya ikut tidak Pak D? Tidak usah, Bapak diam aja di sini. Pak D cuma sebentar saja kok. Paling 15-20 menit berkeliling, Pak D akan kembali ke sini. Nikmati saja kopi yang Pak D bawa, ya? Baiklah Pak D. Hati-hati Pak D ya. Ya, jangan lupa diminum kopinya. Siap Pak D. Pak D pun pergi beranjak meninggalkan Adi sendirian lagi di sana. Pak D menuju ke dalam gudang pabrik. Dengan menggunakan lampu sorot, Pak D semakin menjauh dari tempat Adi duduk. Adi pun sendiri terus memperhatikan lampu senter yang dipakai oleh Pak D. Belum saja lampu senter yang dipakai Pak D menghilang dari pandangannya Adi, tiba-tiba Adi dikejutkan oleh suara pintu gerbang pabrik yang digeser. Konsentrasi Adi pun terpecah ketika dia tiba-tiba menoleh ke arah kanan, melihat cahaya yang datang dari gerbang pabrik yang dibuka. Tiba-tiba Pak D yang tadi berkeliling, lampu senternya pun tidak kelihatan lagi dari pandangannya Adi. Jarak antara gerbang pabrik dengan mes yang cukup jauh, kurang lebih 100 meter, membuat bulu kuduk Adi sedikit merinding karena lama menunggu siapa gerangan yang datang malam-malam seperti ini. Ada perasaan cemas dalam diri Adi, ada perasaan takut dalam hatinya. Jangan-jangan yang datang ini adalah bukan orang yang baik-baik, melainkan orang yang berniat jahat, atau orang yang memiliki niat jahat masuk ke dalam pabrik. Berhubung Pak D sedang berada di dalam, kemungkinan dalam pikirnya Adi, Pak D lupa mengunci gerbang pabrik. Apa Pak D tadi tidak mengunci gerbang pabrik ya? Kok tiba-tiba ada orang lain yang masuk? Apa satpam? Tapi kok satpam datang jam 2 sekian? Tapi kok satpam datangnya tengah malam banget? Kira-kira siapa ya? Dari kejauhan terlihat sorot senter yang berasal dari gerbang pabrik. Adi pun agak sedikit ciut nyalinya karena melihat sorot senternya yang begitu terang. Dan Adi pun bangkit dari tempat duduknya, bergeser ke kanan agar terlihat tersembunyi di dekat kantin. Dia khawatir jika orang jahat yang datang, paling tidak dia langsung tidak terlihat dan tidak ditemukan di sana. Karena apabila Adi masuk ke dalam ruang mes, pasti akan terdengar suara pintu, apalagi mes masih dalam keadaan lampu menyala luar ataupun dalam. Dengan suasana hati yang agak gemetar, Adi bersembunyi di kegelapan di balik tembok dekat mes yang bersebelahan dengan kantin pabrik. Dia sangat berharap orang yang datang tidak menyoroti tempat dia berdiri, karena Adi hanya menyender di balik bak sampah.
Adi kembali mengarahkan pandangan ke arah pabrik, ke arah gudang, memastikan Pak D akan keluar dari gudang. Tetapi lampu sorot dari Pak D pun tidak kelihatan sama sekali. Justru lampu sorot yang berasal dari gerbang semakin mendekat ke arahnya. Saat itu isi pikiran Adi berkecamuk dan berharap banyak kalau yang datang itu adalah karyawan pabrik atau penjaga malam sip kedua setelah Pak D menyatakan tidak bisa nginap pada malam itu karena anaknya lagi sakit, pikir Adi dalam hati. Setelah beberapa saat, perlahan bayangan itu pun datang dengan menggunakan lampu sorot, semakin mendekat, dan terlihat jelas bahwa Adi cukup mengenal siapa yang datang. Orang tersebut pun mematikan lampu senternya sambil menyapa dan memanggil dari luar. "Pak, Bapak terbangun ya? Pintu mes masih dibuka?" Adi masih diam, tidak berani menjawab sapaan dari Pak D. Ternyata yang datang adalah Pak D, dan Adi sedikit pun tidak berani menyahut. Dia khawatir dan sangat heran. Ternyata yang datang adalah Pak D, padahal yang dia tahu bahwa Pak D itu baru saja masuk ke dalam pabrik. Keadaan ini semakin mengacaukan pikirannya Adi, dan kembali terdengar suara sapaan dari Pak D. "Pak, Pak, Pak, kok Bapak tidak ada ya?" ujar Pak D. "Jangan-jangan dia ke kamar mandi. Kasihan juga Bapak ini. Ke kamar mandinya jauh sekali. Atau perlu saya cari ke kamar mandi ya? Coba saya carilah sebentar ke sana. Siapa tahu ada apa-apa dia di sana." Akhirnya Pak D pun mencari Pak Adi ke kamar mandi yang jaraknya juga cukup jauh dari mes. Sambil menyalakan lampu sorotnya ke sana kemari, Pak D pun segera ke tempat kamar mandi, berharap Pak Adi tidak apa-apa terjadi di sana. Setelah merasa Pak D agak menjauh, Adi pun keluar perlahan-lahan dari tempat persembunyiannya, dan dia masuk ke dalam mes secara diam-diam agar tidak terdengar oleh Pak D. Adi mencoba menenangkan diri agar tidak terlihat gugup oleh Pak D saat kembali mencarinya dari kamar mandi. Dia masih sangat heran. Pak D baru saja dalam pabrik, tetapi Pak D tiba-tiba baru saja datang dari arah gerbang pabrik. Apa yang sebenarnya terjadi? Adi dalam pikirannya terus bertanya-tanya, apakah Pak D yang tadi bukan Pak D? Atau yang sekarang juga bukanlah Pak D? Bukankah Pak D anaknya lagi sakit? Tapi mungkin saja Pak D hanya sekedar kontrol tadi. Dia sendiri tidak dapat memecahkan apa di balik semua ini, karena dari mes kamar mandi itu bisa terlihat meskipun jaraknya cukup jauh, dan dia melihat Pak D sudah berada di dekat kamar mandi. Dan sepertinya Pak D tidak menemukan Pak Adi di sana. Pak D perlahan membuka kamar mandi, tapi Pak D tidak menemukan siapa-siapa di sana. Loh, kok Bapak itu tidak ada ya? Tadi di mes tidak ada, di kamar mandi tidak ada. Kalau keluar tidak mungkin, kan pintu gerbang pabrik baru saja saya buka. Waduh, atau mungkin lagi di dalam mes tadi. Saya coba balik saja ke mes cari. Akhirnya Pak D pun kembali ke mes setelah tidak menemukan Adi di kamar mandi.
Dia kembali secara perlahan sambil menyoroti ke dalam pabrik. Kiri kanan dia terangi dengan lampu sorotnya, memastikan tidak ada apa-apa di sana. Adi yang melihat Pak D kembali dari kamar mandi berpura-pura tenang, gugup. Ada rasa takut di dalam dirinya. Dia khawatir, jangan-jangan Pak D yang datang ini bukanlah Pak D yang sebenarnya. Dia khawatir jika Pak D ini tiba-tiba berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Adi sangat khawatir dan sangat takut, akan tetapi dia terus mencoba mempersiapkan mentalnya, berpura-pura tidak gugup, berpura-pura tidak takut, dengan terus menghisap sebatang rokok yang ada di tangannya. Perlahan sosok yang dianggap Pak D ini sudah terlihat. Pak D mematikan lampu sorotnya dan mendekat ke arah Pak Adi. Lah, Bapak ada di sini toh? Tadi saya sudah panggil-panggil Bapak kok tidak ada yang menyahut. Makanya saya cari ke kamar mandi. Saya tadi di kamar Pak D. Kebetulan saya lagi buat kopi di dalam kamar. Dan mungkin karena saya agak konsentrasi, jadi saya tidak mendengar Pak D datang. Walah, sampai segitunya. Ini loh, saya bawakan makanan untuk Pak Adi. Terima kasih Pak D. Saya juga baru saja makan. Oh iya, saya juga membawakan kopi buat Bapak. Ini kopi buatan istri saya loh Pak. Enak, bisa bikin kita segar pagi-pagi. Terima kasih Pak D. Terima kasih. Masih dalam kebingungannya, Pak Adi terus berpikir keras dalam hatinya. Yang tadi memberikan dia kopi itu siapa? Yang sekarang ini siapa? Dia tidak berani menyampaikannya kepada Pak Ade yang ini. Kalau Pak Ade tadi pernah datang sebelumnya, dia hanya menyimpannya dalam hati dengan rasa penasaran dan rasa bingung. Malam semakin larut dan dingin sudah mulai dirasakan oleh Pak Adi. Terlebih-lebih kebingungannya tentang kedua Pak Ade yang datang. Malam itu membuat bulu kuduk seluruh tubuh berdiri. Sesekali Adi melihat ke arah pabrik, ke arah di mana Pak D yang pertama melangkah, untuk bisa memastikan bahwa Pak D yang pertama bisa muncul kembali. Benar saja apa yang diharapkan Adi seketika terwujud. Terlihat lampu sorot mengarah mendekati Adi. Di tengah fokusnya melihat lampu sorot itu, Adi dikagetkan dengan sapaan Pak D yang tiba-tiba. Pak? Bapak lihat apa? Tidak Pak D. Tadi saya lihat ada lampu sorot di dalam pabrik Pak D. Saya kira Pak D yang sudah ke sana. Bapak ini gimana sih? Tadi kan saya berada di sini berdiri di dekat Bapak. Duduk saja belum? Iya Pak. Mungkin itu hanya perasaan saya saja. Adi kembali menatap Pak D yang berada di depannya sekarang. Ingin sekali dia meyakinkan dirinya bahwa Pak D yang ada di depannya ini adalah Pak D yang benar-benar manusia sesungguhnya, karena dia merasa yakin bahwa Pak D yang datang pertama yang menemaninya ngopi, ngobrol, bukanlah Pak D yang sesungguhnya. Dan ingin sekali dia menceritakan semua yang terjadi pada Pak D. Akan tetapi keraguan itu pun tetap muncul. Dia khawatir kalau ternyata Pak D yang ini pun bukan Pak D yang sebenarnya. Maaf Pak D, mari duduk Pak D. Mari Pak D.
Iya Pak ya, sekalian saya buatkan kopi buatan istri saya ya Pak ya. Eh, iya Pak De ya, tidak apa-apa. Sekalian dicicipi gorengannya. Ini kebetulan istri saya juga siapkan gorengan karena rencananya malam ini saya akan sampai pagi di sini Pak. Kebetulan anak saya sudah mendingan, jadi saya bisa menemani Bapak sampai pagi di sini. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Baru saja Adi dan Pak D duduk, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang cukup dahsyat di dalam pabrik. Terdengar bergemuruh seperti bebatuan yang baru saja diturunkan dari mobil dump truck. Adi benar-benar kaget dan sedikit mendekatkan diri kepada Pak D. Tidak apa-apa, itu sudah biasa terjadi Pak. Itu juga belum seberapa. Sudah banyak yang saya dapatkan di sini. Banyak sekali yang sudah saya alami di sini, Pak. Suara-suara seperti itu hampir tiap malam saya dengar di sini, Pak. Jadi menurut saya itu hal yang biasa. Bapak tidak usah terlalu khawatir. Itu suara apa ya, Pak De? Sudah, jangan terlalu dihiraukan. Ayo kita ngopi, kita makan gorengan. Baik Pak De. Sambil sedikit diseruput kopinya, Adi tetap menatap ke arah suara yang tadi bergemuruh. Dia melihat ada sosok hitam berdiri besar di sana, dan terlihat jelas pancaran mata berwarna hijau dari sosok hitam tersebut, seperti mengawasi mereka berdua. Dan Adi pun mulai memecah kesunyian dengan ngobrol bersama Pak D. Pak D? Pak D tidak melihat sesuatu? Saya melihatnya Pak. Dari tadi sosok itu sudah ada di sana. Dari semenjak saya datang ke sini sosok itu sudah ada di sana Pak. Tapi tidak apa-apa. Kalau sosok itu matanya berwarna hijau, dia tidak akan mengganggu kita. Dia hanya ingin menunjukkan bahwa dia ada di dalam pabrik ini. Tapi kalau sosok itu matanya berwarna merah, sebaiknya kita segera keluar di dalam pabrik ini, ujar Pak D menjelaskan. Penjelasan Pak D membuat Adi semakin merinding. Dinginnya malam itu seperti menusuk sampai ke tulang-tulangnya. Dan tiba-tiba Adi nyaris terbangun sambil memegang pundak Pak D. Ada apa Pak? Pak D, saya melihat ada dua anak kecil Pak D menuju kemari. Pak D langsung mengambil lampu sorotnya. Dia langsung mengarahkan lampu sorotnya ke arah pabrik. Tapi tidak ada apa-apa di sana. Yang terlihat hanyalah kegelapan dan kesunyian. Sudahlah Pak, Bapak mungkin terlalu capek. Jangan terlalu dihiraukan hal-hal seperti itu. Dengan sedikit gemetar, Adi kembali menyeruput kopinya dan mencicipi pisang goreng yang dibawa oleh Pak D sambil melirik jam tangan yang dikenakannya. Kini waktu sudah menunjukkan pukul 3.30. Itu artinya 1 jam lagi pagi akan menjelang. Namun rasa takut dari diri Adi masih menyelimuti benaknya dan membuat tubuhnya sedikit gemetar. Meskipun waktu sudah hampir menjelang pagi, suasana di dalam pabrik itu masih terasa mencekam karena masih terdengar suara-suara geraman dan gemuruh secara perlahan di sekitar pabrik. Kok aku tiba-tiba ingin pipis ya? Benak Adi dalam hatinya. Kira-kira aku berani nggak ya ke kamar mandi sendirian? Kalau aku minta ditemani Pak D, malu, pastilah aku malu.
Masa aku ditemani dan ini sudah mau pagi? Tapi aku masih takut. Rasanya aku takut banget. Kalau aku pergi sendiri, rasanya aku takut banget dan aku tidak berani. Kenapa harus mau pipis jam segini? Aku harus minta tolong Pak Adi lah untuk mengantar saya ke kamar mandi. Ujar Adi di dalam hatinya, dan dia pun meminta dengan berat hati meminta Pak Adi untuk mengantarnya ke kamar mandi. Mohon maaf Pak Adi, saya mau ke kamar mandi, tetapi saya minta ditemani Pak Adi. Saya masih takut. Oh iya, enggak apa-apa. Mari Pak, saya antar. Terima kasih Pak D sebelumnya sudah merepotkan. Tidak apa-apa, sekalian juga saya berkeliling Pak. Oh iya Pak D. Dan keduanya pun melangkah ke arah kamar mandi yang jaraknya agak jauh dari mes. Mereka berjalan beriringan tanpa satu patah kata pun. Adi melangkah di depan diiringi dengan lampu sorot dari Pak D. Sesampainya di depan kamar mandi, Pak Adi langsung meminta izin kepada Pak Adi untuk berkeliling pabrik sejenak. Dan Pak Adi pun mengiyakan. Oh ya Pak, sekalian menunggu Bapak selesai dari kamar mandi, saya keliling sebentar Pak ya. Nanti saya mampir ke sini lagi. Iya Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Hati-hati Pak. Iya. Pak D pun berlalu meninggalkan Adi berkeliling ke sekitaran pabrik. Sementara Adi melanjutkan hajatnya ke dalam kamar mandi. Setelah selesai membuang hajat kecil, Adi pun membersihkan diri. Namun di tengah-tengah dia membersihkan dirinya, seperti ada yang memegang pundaknya dari belakang. Dan di dalam kesadarannya, dia memastikan bahwa tadi ketika sudah masuk kamar mandi, dia sudah mengunci pintunya dan tidak mungkin ada orang yang ikut masuk ke dalam kamar mandi. Adi berdiri mematung sambil merasakan pegangan yang ada di pundaknya. Dilihatnya tangan yang memegang itu dengan ekor matanya. Terlihat seperti jari jemari yang panjang dan kurus kering hanya terbalut kulit. Dengan segala keberanian dan kekuatan dalam hatinya, dia segera membalikkan tubuhnya untuk melihat siapa yang sedang memegang pundaknya. Setelah dia membalikkan badan, dia tidak menemukan siapa-siapa. Dan tiba-tiba terdengar suara geraman yang sangat keras dari atas pelapor kamar mandi. Namun karena Adi merasa Pak D ada di sekitaran pabrik, Adi tidak begitu menghiraukan dan tidak begitu merasa takut dengan suara-suara itu. Dia melanjutkan membersihkan diri, kemudian mengambil air wudhu untuk mempersiapkan sholat subuh nanti. Setelah semuanya selesai, Adi pun keluar dari kamar mandi. Dan Adi kembali dikagetkan oleh lampu sorot yang datang dari mes menuju ke arah kamar mandi. Loh, bukankah tadi Pak D berkeliling ke arah sana? Kok tiba-tiba sudah balik ke mes? Atau mungkin tadi Pak D tidak jadi berkeliling, mungkin ada yang ketinggalan dan langsung balik ke mes, dan sekarang mungkin mau kembali ke dalam pabrik untuk berkeliling. Adi terus berujar di dalam hatinya, dan dalam kebingungannya dia kembali melihat jam yang ada di tangannya. Astagfirullah, jam 2:07. Perasaan tadi mau jam 4:15 saya kesini. Kok sekarang jam 2 lagi ya? Adi kembali merinding. Rasa takut itu kembali muncul dalam dirinya. Tiba-tiba dia sangat heran. Kenapa
waktu terus kembali berputar. Dia terus keheranan dengan kejadian-kejadian yang menimpanya malam ini. Sepertinya waktu dan malam ini tidak mau beranjak pergi dan terus menemaninya. Padahal dia ingin segera mengakhiri malam ini agar bisa segera menjelang pagi. Tapi baru saja dia merasa yakin pagi akan menjelang, tiba-tiba jam di tangannya masih menunjukkan jam 2:07. Sementara lampu sorot yang berasal dari mes semakin dekat mengarah ke kamar mandi di mana tempat dia berdiri. Adi yang sejak tadi berdiri bengong kini mundur selangkah demi selangkah dan menyandarkan tubuhnya di dekat pintu kamar mandi setelah melihat sosok bayangan yang menggunakan lampu sorot datang dari arah mes. Semakin dekat sosok itu, semakin takut Adi dibuatnya. Sosok yang sejak awal malam menemani Adi kini muncul kembali. Yang sosok Pak D yang dari awal menemani kini muncul di hadapannya. "Bapak sudah bangun ya? Tadi saya melihat pintu mes terbuka, makanya saya langsung cari Bapak ke kamar mandi," ujar Pak D. Adi yang ketika itu terperangah tidak mampu berkata apa-apa. Dia hanya diam saja menatap Pak D. Dan kali ini dia benar-benar pasrah. Siapapun yang ada di hadapannya sekarang, dia tidak peduli. Dia sudah merasa capek malam itu, karena memang tidak ada yang bisa diperbuat oleh Adi malam ini selain berpasrah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. "Siapapun engkau, aku tidak pernah mengganggumu. Aku datang ke sini untuk mencari kerja, mencari nafkah, bukan untuk membuat kerusakan," Adi berbisik dalam hatinya untuk menguatkan dirinya. "Pak, kenapa Bapak bengong? Sudah selesai di kamar mandinya? Ayo balik ke mes, saya bawakan kopi, Pak." Terngiang lagi tawaran kopi dari Pak D. Udah hampir 3 Pak D yang menawarkan kopi kepadanya dengan tawaran yang sama. "Jangan khawatir Pak, ini aku Pak D. Ayo ke mes." Karena Adi yang masih diam terbengong, Pak D pun langsung mengambil tangan Adi untuk mengajaknya kembali ke mes. Iya Pak, maaf. Mari Pak, mari." Adi berbicara singkat kepada Pak D. Kini dia berada di belakang Pak D, mengiringi Pak D yang membawa lampu sorot. Dalam perjalanannya menuju ke mes, Pak D berbincang-bincang dengan Adi. "Pak, alhamdulillah anak saya sudah mendingan. Dan Pak D minta maaf, baru jam 2 ini Pak D bisa ke pabrik. Karena dari tadi anaknya Pak D rewel Pak, jadi tidak bisa saya tinggal. Tapi karena sekarang sudah mendingan dan sudah tidur pulas, Pak D bisa ke pabrik untuk menemani Bapak. Dan saya bawakan nasi buat Bapak, siapa tahu Bapak mau makan malam," ujar Pak D sambil tersenyum. Adi terus melangkah di belakang Pak D tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Dia merasa ada yang membuntutinya di belakang. Dia juga merasa ada yang bergelayut di pundaknya. Tapi dia tidak berani menceritakannya kepada Pak D. Kini jarak mereka dengan mes sekitar 15 meter dan tiba-tiba Adi meminta tolong kepada Pak D. Pak D, tolong Pak D. Pak D, tolong." "Ada apa Pak? Ada apa?" Pak D melihat Adi tiba-tiba duduk berlutut. "Ada yang bergelayut di tubuhku Pak D. Berat sekali Pak D. Saya benar-benar tidak kuat dan tidak bisa jalan karenanya."
Dada saya juga terasa sesak, Pak De. Pak De langsung membaca mantra di depan Adi dan bersikap seperti sedang mengusir sesuatu. Gimana Pak rasanya? Apakah masih ada? Sudah tidak ada Pak De. Ayo Pak De bantu. Tidak apa-apa Pak De. Ini sudah bagusan juga Pak De. Sudah baikan kok Pak De. Ayo, biar segera istirahat ayo. Pak De pun menggandeng Adi melangkah ke mes. Sesampai di mes, Adi langsung duduk bersandar di pinggir tembok berdekatan dengan Pak De. Setelah diberikannya Adi minum oleh Pak De pun bertanya kepada Adi, "Oh ya Pak, apa dari sore tadi tidak ada teman-teman yang menjenguk ke pabrik Pak?" Tidak ada Pak De. Oh, mungkin mereka ingin supaya Bapak istirahat yang nyenyak malam ini, sehingga mereka tidak mau mengganggu karena besok kan Bapak mau pergi jauh. Mungkin sepertinya begitu Pak De. Mau saya buatkan kopi Pak? Enggak usah Pak De, nanti saya tidak bisa tidur lagi. Atau mungkin teh Pak? Tidak usah Pak De, saya minum air putih saja. Atau kalau Bapak berkenan, saya kebetulan membawa jahe, biar Bapak minum air hangat yang sudah dicampur dengan jahe, biar Bapak lebih hangat. Gimana Pak? Boleh Pak De, boleh. Saat Pak De membuatkan teh jahe buat Adi melirik jam yang ada di tangannya. Waktu menunjukkan pukul 2.30 pagi, yang seharusnya menurut Adi sekarang sudah menjelang subuh. Ingin rasanya Adi menangis, ingin segera melewati malam ini. Namun baru saja dia merasa tenang karena pagi akan menjelang, tiba-tiba waktu berputar kembali ke jam 2. Itu yang membuat dia masih bingung dan heran. Ini Pak, air hangat yang sudah dicampur jahe, mudah-mudahan bisa menghangatkan tubuh Bapak. Iya Pak De, terima kasih Pak De. Oh ya Pak, gimana istirahat Bapak malam ini? Apakah cukup nyenyak? Iya Pak De, saya sudah tidur tadi. Syukurlah Pak. Dan sekali lagi Pak De mohon maaf karena tidak bisa menemani Bapak dari sore tadi. Tidak apa-apa Pak De. Ingin sekali Adi menceritakan semuanya kepada Pak De, tapi dia masih merasa takut. Takut dibilang mengada-ada, takut dibilang berhalusinasi oleh Pak De. Dan tiba-tiba Pak De mengambil lampu sorotnya dan langsung mengarahkannya ke arah pabrik, membuat Adi terkaget-kaget dan hampir melari masuk ke dalam mes. Tidak apa-apa Pak, ayo duduk Pak, tidak apa-apa, sambil Pak De menenangkan. Dan Adi pun duduk kembali bersama Pak De. Mohon maaf Pak, apakah Bapak dari awal tadi tidak ada gangguan di sini? Ujar Pak Adi lirih. Adi hanya diam saja sambil memandang Pak De. Tidak apa-apa kalau tidak mau cerita, ujar Pak De lirih. Sebaiknya aku menceritakan semua ini. Saya tidak bisa menyimpannya sendiri, ujar Adi dalam hatinya. Banyak gangguan sih sebenarnya Pak De, tapi saya bingung harus mengawalinya dari mana. Lumayan sih, mengganggu banget sih kalau menurut saya dari semenjak Isa tadi Pak De.
Dan sebenarnya ini yang membuat saya bingung Pak De. Dari mana ya saya harus mengawalinya Pak De? Di jam 9 tadi malam Pak De itu datang ke sini. Nah, menemani saya, mengantarkan kopi, memberikan saya makanan kepada, seperti saat kita duduk seperti sekarang ini Pak De. Ujar Adi agak sedikit terbata-bata. Dan sekitar jam 10 malam itu Pak De kembali pulang karena Pak De bilang anaknya Pak De lagi sakit. Nah, akhirnya saya mulai istirahat Pak De. Nah, tiba-tiba saya seperti tidak pernah tidur Pak De malam ini karena memang gangguannya cukup dahsyat. Dan tiba-tiba jam sudah menunjukkan jam 2 Pak De. Lalu saya terdengar suara gerbang dan Pak De masuk. Saya pastikan itu adalah Pak De masuk. Kembali Pak De juga seperti sekarang ini, menawarkan kopi, membawakan makanan. Lalu di jam 2 itu saya ngobrol bersama Pak De sampai jam setengah 4 Pak De. Lalu saya ke kamar mandi, minta diantar sama Pak De, dan katanya Pak De mau berkeliling ke dalam pabrik. Dan di dalam kamar mandi pun saya diganggu Pak De, seperti ada yang memegang pundak saya. Nah, sampai saya merinding Pak De, merinding banget. Ini masih saya gemetar Pak De bahwa tadi memang ada gangguan di kamar mandi. Pas keluar dari kamar mandi, tiba-tiba Pak De justru datang lagi dari mes. Padahal saya mengira ini sudah mau jam 4 sebenarnya Pak De. Seharusnya kalau dari awal ini sudah subuh Pak De. Tapi tiba-tiba jam saya masih menunjukkan jam 2 lagi Pak De. Itu yang saya heran Pak De. Kok waktu ini berputar kembali saja tidak mau ke pagi. Dan ini sudah ketiga kalinya Pak De muncul di hadapan saya, dan saya berharap Pak De benar-benar adalah Pak De yang sekarang, Pak De yang menemani saya tadi sore. Pak De terus mendengarkan secara seksama cerita dari Pak Adi yang terlihat cukup takut dan gemetar di bibirnya. Namun Pak De melihat kepasrahan dalam diri Pak Adi. Kemudian Pak Adi berusaha menenangkan. Itu sudah biasa Pak. Memang makhluk-makhluk di sini suka menyerupai orang-orang di sekitar pabrik ini. Dan saya benar-benar Pak Ade kok Pak, bukan Pak Ade yang Bapak ceritakan tadi. Ayo diminum lagi air hangatnya biar sehat. Pak Ade sudah mengasih mantra biar Bapak lebih tenang. Iya Pak Ade. Saya benar-benar cukup jerah rasanya Pak De malam ini. Oh ya Pak De, yang tadi membuat Pak De kaget itu apa ya, kalau boleh saya tahu Pak De? Itu tadi ada makhluk yang berdiri hitam besar tiba-tiba muncul seperti mau ke sini. Nah, makanya Pak De kaget. Dan karena kehadiran makhluk itu yang membuat Pak De bertanya kepada Bapak, apakah Bapak diganggu atau tidak. Saya khawatirnya Bapak diganggu, makanya Pak De langsung mengusirnya. Maklum, Bapak kan baru pertama kali ke pabrik ini dan langsung menginap, jadi mungkin mereka mau perkenalan sama Bapak. Mungkin sebaiknya mereka tidak kenalan saja sama saya Pak De. Saya benar-benar takut Pak De dari tadi Pak De. Kalau Bapak masih terasa capek, sebaiknya Bapak istirahat sebentar sebelum subuh, karena ini sudah menunjukkan jam 4 pagi loh Pak. Bapak bisa istirahat 1 jam saja sebelum subuh.
Biar nanti Pak D yang jaga di sini. Tidak apa-apa Pak D, saya di sini saja. Melihat kepayahan dari Pak Adi, Pak Adi membiarkan Pak Adi bersandar dan sepertinya dia tertidur terlelap. Dan karena Pak Adi sudah bercerita panjang lebar tadi, Pak Adi tidak mau meninggalkan Pak Adi sendirian di situ dan menjaganya sampai dia terbangun untuk sholat subuh. Beberapa saat kemudian, Pak D segera membangunkan Pak Adi. Pak, ini sudah subuh Pak, bangun. Iya Pak D. Sudah subuh kah Pak D? Iya, sudah subuh. Adi mengusap kedua matanya sambil melihat jam yang ada di tangannya. Kini waktu sudah menunjukkan jam 5:07 pagi. Namun Adi belum merasa yakin kalau itu sudah subuh sampai terdengar suara azan berkumandang. Suara azan terdengar bersahut-sahutan sehingga membuat suasana pabrik pun menjadi lebih tenang. Adi pun segera mempersiapkan untuk melaksanakan sholat subuh. Nah, itu dia cerita di part 2 ini. Mudah-mudahan bisa menghibur kalian dan bisa mengantarkan tidur nyenyak kalian. Dan nanti kita akan melanjutkan cerita horor lainnya di video berikutnya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini agar terus memberikan cerita-cerita dan kisah-kisah horor yang bisa menemani tidur kalian. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap dimurahkan rezekinya, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.